Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ya, jadi hari ini Ibu akan memberikan penjelasan tentang kisi-kisi ulangan penilaian akhir semester ganjil yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2022. Nah, jadi buat semua kelas 7 silakan simak. Siapa tahu kisi-kisi ini membantu kalian untuk mengerjakan soal pas nantinya. Baik, yang pertama soal pas itu terdiri dari 40 soal ya. Jadi dari bab pertama, bab kedua, bab ketiga. Jadi yang dimulai dari ini ya. Yang pertama adalah satu, disajikan tentang pengertian teks deskripsi. Nanti kalian akan diberikan sebuah paragraf tentang pengertian dan kalian disitu mencari kira-kira itu paragraf apa ya. Nah, yang kedua di sini adalah disajikan teks paragraf dan siswa diminta untuk menentukan jenis paragrafnya. Ada sebuah teks. Nah, teks tersebut itu kalian diminta untuk menentukan teks tersebut masuk teks deskripsi ke teks narasi, persuasi, atau argumentasi. Jadi kalian silakan pilih salah satunya. Nah, yang ketiga, disajikan kalimat dan siswa diminta untuk menentukan arti dari sebuah kalimat. Intinya arti dari sebuah kata. Dalam sebuah kalimat tersebut ada kata, tapi katanya itu kekinian. Dan kata-kata itu ada di buku yang berwarna biru. Ya, nah di buku yang berwarna biru. Nah, di situ kalian lihat kira-kira di bab 1 ada beberapa istilah-istilah asing. Nah, di situ salah satunya keluar di soal nomor 3 ini. Kemudian, yang keempat, diberikan sebuah gambar dan siswa diminta menjelaskan informasi terkait gambar tersebut. Kembali lagi di buku yang berwarna biru, di situ ada pamflet. Nah, kalian disuruh menentukan kira-kira isi pamflet itu menjelaskan tentang apa ya. Selanjutnya, nomor 5, di sini kalian disuruh mencari perbedaan antara pamflet dan brosur. Silakan cari di buku ya, perbedaannya apa. Kemudian nomor 6, diminta memperbaiki penggunaan tanda koma yang tepat. Nah, di sini akan disediakan sebuah kalimat, pilihan kalimat, ada 4 kalimat di A, B, C, D. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu ada yang salah gitu. Kurang tanda bacanya, ada tanda komanya kurang. Nah, kalian diminta untuk meletakkan tanda koma tersebut yang paling benar ya. Ini ada juga di bab 1. Selanjutnya, diminta memperbaiki penggunaan, maaf, disajikan kalimat dan siswa diminta memperbaiki penulisan yang tepat. Nah, di sini kalian diminta untuk memperhatikan huruf kapitalnya, kemudian disuruh juga untuk memperhatikan tanda komanya dan melengkapi kata depan. Kata depan itu ada di, ke, dari, dan pada. Nah, di situ kata depannya masih ada yang kurang. Kalian dimintai untuk melengkapi. Nanti disuruh cari pilihan di A, B, C, D. Yang mana ya? Kira-kira yang paling tepat. Selanjutnya, nomor 8, diminta memperbaiki penulisan ejaan yang tepat. Di sini dipilihkan ada A, B, C, D juga. Di sini ada yang kurang tepatnya, huruf kapitalnya itu ada yang masih kurang tepat. Kemudian di sini juga kurang tanda koma, di mana letak koma yang paling tepat, dan beberapa hal yang lainnya. Jadi harus diperhatikan ya, kira-kira kapital cocoknya ditaruh di kata-kata seperti apa ya. Nah, kemudian tanda koma letakannya di mana ya? Nah, itu di soal nomor 8. Selanjutnya, soal nomor 9. Siswa diminta memperbaiki penulisan ejaan yang tepat. Nah, sama ini kayak nomor 8 juga. Di sini kalian harus memperhatikan tanda baca, kemudian huruf kapitalnya. Selanjutnya,
Disajikan sebuah kalimat dan siswa diminta memperbaiki penulisan yang tepat. Di sini sama seperti sebelumnya, tapi kalian harus melengkapi kata depannya yang masih rumpang atau kosong. Ditambahin ya kata depannya ya. Selanjutnya, soal nomor 11, di sini kalian sebuah paragraf dan siswa diminta menentukan kata konkret. Kata konkret itu adalah kata yang nyata. Kalian cari ya, kira-kira dalam satu kata tersebut, satu kalimat tersebut yang manakah yang terlihat nyata. Seperti itu. Bukan kata sifat, bukan kan itu kata benda. Nah, selanjutnya nomor 12 disajikan sebuah kalimat dan siswa diminta untuk menentukan jenis majas. Masih ingat sama majas? Majas itu gaya bahasa. Nah, biasanya kalau yang seolah-olah bendanya itu hidup, kemudian dia sebenarnya mati, itu personifikasi. Yang melebih-lebihkan itu hiperbola. Yang merendah atau seperti sengaja direndah-rendahkan itu litotes. Kalau yang menyindir namanya ironi. Nah, kalian harus tahu kira-kira majas yang diperlukan itu atau majas yang dimaksud apa ya. Nah, ke-13, siswa dapat menentukan jenis majas yang tepat. Di sini kalian diminta untuk melihat kira-kira B, A, B, C, D ini yang dimaksud dengan majas yang dimaksud di soal itu apa ya? Misalkan kalau dia personifikasi berarti majasnya benda mati seolah-olah hidup. Kalau dia ironi berarti majasnya itu menyindir sesuatu. Nah, kalian bisa tentukan kira-kira di soal nomor 13 ini yang diminta wajah seperti apa ya? Selanjutnya, 14. Siswa dapat menentukan contoh puisi lama. Ayo, masih ingat puisi lama itu apa aja? Ada 4. Ada syair, ada gurindam, ada pantun, dan ada ayo apa di sini ya. Pantun, gurindam, ada syair, ada Carmina. Kalian disuruh memilih yang mana ya kira-kira puisi rakyat itu ada pilihannya. Kira-kira A, B, C, D itu yang mana yang puisi rakyat. Selanjutnya, siswa dapat menentukan ciri-ciri gurindam. Nah, silahkan lihat di buku ada ciri-cirinya. Biasanya itu terdiri dari dua baris, ya, kemudian gurindam itu bersintang nasihat. Nah, ciri-ciri itu apa ya? Kalian pilih ya ciri-cirinya yang ada di soal. Selanjutnya, dapat menentukan ciri-ciri pantun. Nah, tadi gurindam, sekarang pantun. Kalau pantun itu ada 4 baris, kemudian bersajak AB-AB, yang dua baris atau dua larik pertama itu adalah sampiran, dua larik terakhir adalah isi. Ya, sekarang adalah siswa dapat mengetahui arti dari antonim. Maaf, antonim. Di sini ya. Jadi arti anonim, maaf, anonim bukan antonim. Anonim, kira-kira anonim itu artinya apa ya? Sekarang kalian harus cari tahu artinya anonim itu apa. Selanjutnya, disajikan sebuah pantun dan siswa dapat menentukan tampilannya dengan tepat. Ayo, ingat ya, tampilan itu yang ada di baris bagian mana atau di larik bagian mana. Selanjutnya, siswa dapat mengetahui pengertian mantra. Wah, mantra termasuk salah satu dari puisi lama. Kira-kira arti dari mantra itu apa ya? Nah, kemudian selanjutnya disajikan sebuah syair dan siswa dapat menentukan pesan yang terkandung dalam syair tersebut. Nah, kalian harus cek tahu pesan dari syair itu apa ya? Karena syair itu syarat dengan pesan-pesan yang baik. Lanjut kita ke soal nomor 21. Oke. Soal nomor 21 di sini kita diminta untuk mengetahui pengertian mantra. Mengetahui pengertian mantra. Kira-kira mantra itu artinya apa ya? Oh, maaf. Nomor 21 adalah disuruh mengetahui ini. Pengertian teks naratif, bukan mantra. Sorry ya, maaf ya salah ya. Teks naratif. Kira-kira teks naratif itu apa ya? Teks naratif itu adalah cerita ya. Yang ada alurnya teks naratif. Kemudian ada tokohnya juga teks naratif. Selanjutnya, di sini nomor 22,
siswa dapat menentukan urutan yang tepat dari cerita fantasi. Ayo masih ingat tidak strukturnya? Ada 4, ada orientasi, ada komplikasi, kemudian juga ada resolusi dan koda. Jangan sampai terbaik ya. Kemudian disajikan sebuah teks dongeng dan siswa dapat menentukan struktur dari cerita itu. Kalian akan disajikan sebuah paragraf, kemudian kalian harus tahu kira-kira paragraf tersebut itu termasuk dari orientasi, koda, resolusi, atau komplikasi. Jadi harus peka ya, kira-kira itu bagian apa ya. Selanjutnya, siswa mengetahui pengertian kalimat langsung. Kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Kalau saya berkata langsung seperti ini, itu namanya kalimat langsung. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, Presiden Jokowi berkata bahwa ibu kota negara akan pindah ke Kalimantan Timur. Itu namanya tidak langsung. Ya, bisa dibedakan ya. Biasanya kalau kalimat langsung ada tanda petiknya. Selanjutnya, disajikan sebuah kalimat dan siswa dapat menentukan unsur kebahasaan yang tepat untuk kalimat tersebut. Nah, di sini kalian akan diberikan sebuah kalimat yang pasti punya unsur khas atau ada kekhasannya sendiri. Biasanya ada tanda-tandanya, seperti tanda bacanya tuh berbeda daripada yang lain. Kira-kira unsur kebahasaan yang tanda bacanya berbeda daripada yang lain, itu termasuk dari kalimat apa ya? Nah, kalian akan tahu. Tadi barusan dibahas. Selanjutnya, disajikan sebuah teks fantasi, disajikan sebuah teks fantasi dan siswa dapat menentukan latar dari teks tersebut secara tepat. Jadi nanti diberikan sebuah paragraf dan kalian diminta untuk mencari tahu kira-kira latarnya di mana ya atau tempatnya di mana ya, begitu. Nah, kalian selanjutnya di nomor 27 disajikan sebuah kalimat dan siswa dapat memperbaiki penulisan kalimatnya dengan benar. Kalimatnya salah, jadi kalian diminta perbaiki. Ya, jadi kalimatnya itu salah karena masih kurang tanda bacanya. Nah, jadi kalian diminta untuk memperbaiki sesuai dengan kaidah bahasa yang benar. Biasanya kalau kalimat langsung itu ada tanda 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 petik 2. Nah, biasanya kalau kalimat tanya berarti tanda tanya. Kalau kalimat perintah berarti tanda seru. Seperti itu. Selanjutnya, di nomor 28, di siswa dapat mengetahui pengertian dari teks prosedur. Nanti kalian diminta untuk mencari tahu arti dari teks prosedur. Kalian cari tahu ya, teks prosedur itu apa ya? Teks yang untuk urut-urutan Bu. Oh, oke, kita cari tahu yang benar yang mana ya. Pilih jawabannya di A, B, C, atau D. Selanjutnya, siswa mengetahui perbedaan tip dan teks prosedur. Nah, ini ada di buku. Ayo cari tahu perbedaan dari tip dan teks prosedur. Selanjutnya, disajikan sebuah kalimat dan siswa dapat menentukan struktur teks prosedur dengan tepat. Ayo, kira-kira kalau ada sebuah kalimat yang ditulis, kemudian kalian disuruh minta, kira-kira ini bagian teks prosedur apa ya? Tujuan, judul, langkah-langkah, manfaat, atau apa ya? Nah, kalian harus peka dengan kalimatnya. Selanjutnya, di nomor 31, disajikan sebuah kalimat dan siswa dapat menentukan struktur teks prosedur dengan tepat. Jadi sama seperti yang tadi, kalimat juga, kemudian kalian disuruh menentukan, kira-kira ini teks struktur yang mana ya? Dia tujuan, langkah-langkah, penutup, manfaat, atau alat dan bahan. Selanjutnya, disajikan sebuah teks prosedur, tidak berurutan dan siswa dapat mengurutkan langkah-langkah teks prosedur tersebut secara urutan yang tepat. Jadi, teks prosedurnya berantakan atau diacak langkah-langkahnya. Kalian diminta memperbaiki langkah-langkah tersebut sehingga lebih terstruktur. Masa contohnya begini, buat nih langsung masukkan mie tanpa dididihkan. Berarti ada langkah-langkah yang terbalik. Silakan diperbaiki. Selanjutnya nomor 32, disajikan sebuah teks prosedur tidak berurutan. Maaf, nomor 33, disajikan teks prosedur dan siswa diminta untuk mengetahui tujuan dari teks prosedur dengan tepat. Nah, ada sebuah teks prosedur. Kalian diminta untuk cari tahu, oh tujuan teks prosedur itu apa ya? Nah, kalian harus bisa memahami tujuan dari teks prosedur yang dijadikan teks pada soal tersebut. Selanjutnya nomor 34, disajikan teks prosedur dan siswa diminta mengetahui jenis teksnya. Nah, teks prosedur kan ada cara membuat, cara menggunakan,
cara melakukan, atau cara menghidangkan sesuatu. Jadi kan harus tahu kira-kira melakukan tes prosedur itu yang yang ada contoh di dalam tesnya itu termasuk dari tes prosedur membuatkah, melakukan, atau cara menggunakan sesuatu. Ya, selanjutnya disajikan tes prosedur dan siswa diminta untuk mengetahui tujuan tes prosedur dengan tepat. Kira-kira di situ disajikan 1, 2, 3, 4, 5 gitu, langkah-langkah tes prosedur. Kalian harus pakai tujuannya apa ya di tes prosedur tersebut. Tuh. Kemudian disajikan sebuah teks dan siswa diminta untuk menentukan kalimat perintah dalam teks secara tepat. Nah, kalian kira-kira kalimat perintah yang mana yang paling tepat di sini ya? Kalimat perintah. Kira-kira dalam paragraf tersebut kalimat perintah itu bisa ditandai dengan tanda seru, kemudian ditandai juga dengan akhiran kan atau akhiran lah ya. Ayo kita harus peka ya dengan kalimat perintah. Selanjutnya disajikan sebuah teks prosedur dan siswa diminta untuk menentukan kalimat saran. Biasanya kalimat saran itu ada kata sebaiknya, apabila, nah itu harus peka ya. Selanjutnya disajikan tes prosedur dan siswa diminta mengetahui kegunaan dari tes tersebut. Kira-kira itu termasuk bagian alat kah? Termasuk bagian uh, bahan? Nah, kalian harus tahu ya mana yang diminta ya sama soalnya. Selanjutnya, bisa mengetahui ciri-ciri dari tes prosedur. Ayo, ciri-ciri dari tes prosedur itu apa? Nah, kalian bisa cari tahu itu ada di buku paket yang kalian punya. Selanjutnya, siswa mengetahui, nomor terakhir ya, siswa mengetahui ciri-ciri dari kebahasaan teks prosedur. Kira-kira ciri-ciri kebahasaan teks prosedur itu seperti apa ya? Kalimatnya perintah, kemudian menggunakan kata teknis, menggunakan gambaran yang terperinci. Itu adalah salah satu ciri-ciri dari kebahasaan dari teks prosedur. Bisa bedain ya, ciri-ciri teks prosedur dan ciri-ciri kebahasaannya. Kalau ciri-ciri teks prosedur itu objektif, universal, dan logis. Sedangkan kalau dari kebahasaan teks prosedur itu kalimatnya ada kata kerja perintah, ada kata teknis, dan gambaran terperinci. Baik, itu adalah 40 kisi-kisi dari bahasa Indonesia untuk pas ganjil di hari Senin nanti. Oke, semoga yang saya jelaskan itu bisa bermanfaat buat kalian dan hasilnya juga adalah hasil yang paling baik ya. Semangat dan jangan mudah buyar ya konsentrasinya. Artinya kalian harus mau membaca soal. Soalnya hanya 40 kok. Ya, semangat dan jangan lupa belajar dan tidak boleh menyontek. Karena hasil yang baik adalah hasil yang dilakukan sendiri dan itu adalah hasil paling baik yang kalian bisa. Jangan takut salah untuk mengerjakan. Bukan nilai tinggi, tapi prosesnya yang paling baik. Baik, dari itu saja. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.